Salam, tetap semangat ya. Hari ini kita belajar agama. Sebelum kita memulai, kita dengarkan pujian ini. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih-Mu kepada kami. Pagi ini kami semangat dan kuat karena kasih-Mu kepada kami. Tuhan, saat ini persiapkan kami menerima pelajaran ini agar kami mengerti kasih-Mu. Berkati orang tua kami, berkati Yayasan Perguruan Dr. Wahidin Sudirohusodo, guru-guru kami. Berikan kekuatan di dalam membina kami, mendidik kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Materi pembelajaran kita, manusia jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3 ayat 1 sampai 16 Ibu bacakan. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyamat dan pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk bersembunyilah manusia dan istrinya itu
terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dan taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau mau makan buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya pada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan sakit engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Demikian bunyi firman Tuhan. Tujuan pembelajaran menyadari akibat manusia jatuh ke dalam dosa. Materi pembelajaran: 1. Pengertian dosa. 2. Pemberontakan manusia berakibat buruk kepada manusia. 3. Dosa menyebar luas. Pengertian dosa. Dosa adalah ketidaktaatan manusia dalam hubungannya terhadap Tuhan Allah melalui pemberontakan dan pelanggaran terhadap perintah Allah, sehingga manusia itu berdosa. Pemberontakan manusia terhadap Allah. Kejadian 3 ayat 17, Ibu bacakan. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu." Akibat pemberontakan manusia terhadap Allah, maka hubungan manusia dengan Allah menjadi putus. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Mereka mencari makanan bersusah payah, mencari rezeki bersusah payah. Mereka berusaha sendiri. Yang tadinya hidup mereka di Taman Eden bahagia, tapi saat mereka melanggar perintah Allah, Allah tahu apa yang mereka perbuat, mereka diusir sehingga hidup mereka susah. Kebahagiaan mereka dengan Tuhan menjadi hilang dan fana. Satu waktu manusia itu mati. Itulah akibat pemberontakan Adam dan Hawa terhadap perintah Tuhan. Dosa menyebar luas. Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain.
dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel, adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel, adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengganggang mulutnya, untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Demikian bunyi firman Tuhan. Akibat dosa Adam dan Hawa, semua manusia berdosa. Iblis dapat mengubah pikiran manusia yang tadinya jujur menjadi pembohong dan pendusta, yang tadinya damai menjadi bermusuhan, yang tadinya rendah hati menjadi angkuh dan sombong. Itulah perbuatan iblis terhadap manusia. Ketika Tuhan Allah bertanya kepada Adam dan Hawa, "Apakah kau makan buah yang kularang itu?" Mereka tidak mau mengaku kesalahan. Mereka melempar kesalahan masing-masing. Itulah perbuatan Adam dan Hawa ketika itu, sehingga manusia menjadi berdosa. Demikian juga dosa itu turun kepada kedua anak Adam dan Hawa, yaitu Kain dan Habel. Mereka berbuat kesalahan, tetapi ketika Tuhan melihat perbuatan Kain dan bertanya kepada Kain, "Di manakah adikmu?" Namun Kain menjawab, "Apakah aku penjaga adikku? Aku tidak tahu." Tetapi Tuhan berkata kepada Kain, "Kain, darah adikmu mengalir di tanah, meminta tolong kepadaku." Kain berbuat jahat terhadap adiknya karena Kain iri terhadap adiknya Habel. Apa yang diirikan? Persembahan Habel diterima oleh Tuhan karena Habel memberikan persembahan dengan hati yang tulus, sedangkan Kain bersungut-sungut.
Itu sebabnya Kain membunuh adiknya si Habel. Dari jawaban Kain sudah berbohong. Dikira Kain tidak mengetahui Tuhan. Padahal sebenarnya sebelum dia melakukan kejahatan terhadap Habil, Tuhan sudah lebih dulu tahu. Kain tidak mau mengaku kesalahannya, malah menyembunyikan kesalahannya. Mereka dengan ayahnya Adam dan Hawa sama-sama berbuat dosa. Cuman cara mereka beda, tapi sama-sama berbuat dosa. Sama-sama tidak jujur di hadapan Allah. Keras kepala, tidak mau mengaku kesalahan. Dosa berlaku secara turun-temurun kepada manusia akibat perbuatan Adam dan Hawa. Inilah yang disebut dengan dosa warisan, dosa turun-temurun. Janganlah kamu ajari adikmu berbuat jahat, tetapi tunjukkanlah kamu sebagai abang, sebagai kakak, berbuat baik terhadap mereka. Tugas: tuliskan akibat pemberontakan Adam dan Hawa. 2. Tuliskan bagaimana cara Kain membersihkan dirinya. 3. Tuliskan bagaimana cara Adam membersihkan dirinya. Sampai di sini pembelajaran kita. Pembelajaran minggu depan, Yunus dimakan ikan. Yunus 1 ayat 1 sampai 4. Ibu ingatkan, ulangi kembali materi pembelajaran yang sudah Ibu ajarkan. Dan jangan lupa, ingat selalu protokol kesehatan. 1. Pakai masker. 2. Cuci tangan. 3. Jaga jarak. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah selesai belajar tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Tuhan, ajarlah kami selalu menuruti perintah-Mu, dan ajarlah kami selalu berbuat baik terhadap sesama kami. Terima kasih Tuhan. Amin.